Guys, kalian pengen beli Vespa Sprint, tapi masih bingung nih, apa sih plus minusnya dari Vespa satu ini? Nah, kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis, karena saya akan mengulas plus minus atau hal yang saya sukai dan tidak saya sukai dari Vespa Sprint ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semuanya? Nah guys, kali ini kembali lagi di daerah Cikole, mountain bike track ya. Sekalian jalan-jalan, sekalian saya mau bahas tentang Vespa Sprint. Nah, banyak dari teman-teman yang nanyain nih, Kang bahas juga dong plus minusnya Vespa Sprint. Karena yang waktu itu saya udah pernah bahas plus minusnya Vespa Super ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, nanti linknya saya simpen di atas ya. Nah, oke. Jadi, untuk Vespa Sprint ini ada plusnya dan ternyata ada juga minusnya. Jadi, tidak ada motor atau barang yang sempurna, teman-teman. Gitu. Pasti di balik plusnya ada minusnya juga. Nah, saya akan ceritain ke kalian setelah saya pakai motor ini kurang lebih 1,5 sampai hampir 2 tahun ya, teman-teman, saya pakai motor ini. Nah, di sini pula lah saya menemukan ada beberapa kekurangan dari Vespa Sprint, teman-teman. Gitu. Kita bahas plusnya dulu deh ya, biar enak gitu. Nah, hal pertama yang saya sukain dari Sprint ini adalah tampilannya atau tongkrongannya yang terlihat lebih gagah gitu, lebih maco ya daripada Vespa Super. Nah, kenapa? Karena dia satu dari lingkar roda dia lebih besar ya, dan bentuk spakbor lebih besar, dan tepongnya pun dia lebih padat, lebih penuh gitu teman-teman. Jadi dia mengesankan motor ini terkesan lebih besar. Itu yang bikin tampilannya jadi terkesannya lebih maco gitu, lebih gagah. Nah, dengan postur yang gagah seperti ini, dia jadi lebih pas dipakai oleh semua orang gitu. Orang yang badannya besar cocok nih pakai Sprint, kayak saya contohnya. Dan orang yang badannya nggak terlalu besar pun masih cocok pakai Vespa Sprint gitu. Nah, kalau Super kan kadang-kadang buat orang kayak saya nih yang badannya lumayan gede itu kayak kekecilan gitu, kayak kurang cocok dilihatnya gitu. Sedangkan kalau pakai Sprint tuh di badan kayak pas gitu. Kalau saya lewat jalan tuh ya, ada kaca di sampingnya kan, saya suka ngaca juga tuh kadang-kadang. Nah, itu kelihatan badan saya lebih pas di atas Vespa Sprint gitu guys. Jadi yang pertama tuh tongkrongan gagah ini bisa bikin segala macam postur tubuh itu masuk ketika mengendarai Vespa ini, teman-teman. Nah, yang kedua ini ada di soal kenyamanan, teman-teman ya. Jadi kenyamanan gimana nih Kang? Maksudnya apakah Vespa Super itu nggak nyaman? Bukan. Vespa Super itu bukan nggak nyaman, tapi kalah nyaman sama Sprint. Kenapa? Karena Vespa Sprint dia punya lingkar roda itu ring 10 guys. Jadi otomatis dengan ring roda yang lebih besar ini, dia bisa lebih meredam bandingan di jalanan gitu. Jadi kalau misalkan kita lewat jalan jelek gitu ya, lewat jalan jalan yang bergelombang itu lebih bisa diredam oleh Vespa Sprint karena roda ring 10 itu guys gitu. Nah, udah gitu yang ketiga dia lebih nyaman untuk dibawa keluar kota gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena dia punya kenyamanan yang lebih baik dibandingin sama Vespa Super. Jadi dia kerasanya lebih nggak capek gitu ya, lebih nggak pegal dibandingin sama Vespa Super kayak gitu guys. Jadi untuk perjalanan luar kota dia lebih nyaman. Udah gitu ditambah nafasnya kan panjang-panjang guys ya. Jadi Vespa Sprint ini karena nafasnya panjang, jadi untuk jalan luar kota tuh lebih enak gitu, lebih santai motornya. Kalau Super tuh kan kayak rusuh ya,
Nah kalau ini tuh kayak lebih slow gitu, lebih santai, tapi jalannya juga cepet gitu. Nah itu kelebihannya, salah satu kelebihan sprint itu adalah di gear setnya juga guys, kayak gitu. Nah terus udah gitu roda ring 10 ini lebih enak dipakai untuk cornering ya, untuk kita selap-selip di jalan pegunungan gitu ya. Jadi handling lebih baik Vespa Sprint gitu, lebih enak daripada Vespa Super. Nah itu salah satu kelebihan ketiga yang saya suka dari Vespa Sprint. Nah lanjut ke kelebihan dia yang keempat, itu adalah ketersediaan part aftermarketnya atau part modifikasinya guys. Jadi Vespa Sprint ini adalah salah satu Vespa yang part aftermarketnya cukup banyak ya. Contoh misalkan velg ya, velg terus ban itu karena dia ring 10 jadi pilihannya lebih banyak ya daripada Vespa yang bannya ring 8 gitu. Pilihan apa ban soft compound atau ban yang bagus ya itu banyak di ring 10 gitu. Terus udah gitu crash bar apa segala macam itu tuh banyak banget buat Vespa Sprint tuh guys gitu. Terus mesin ya, pilihan blok mesin racing kayak Polini, Malossi, Quattrini itu banyak banget di pasaran sana untuk Vespa Sprint gitu loh. Jadi ketersediaan part aftermarket ini apa ya, bikin kita lebih leluasa untuk berkarya di Vespa Sprint ini dengan kanvas Vespa Sprint ini gitu loh. Jadi enak gitu ya cari partnya. Beda dengan Super yang kadang-kadang part untuk Super tuh susah gitu. Karena dia kayak contoh boring ya, boring mesin, apa blok mesin. Itu kalau yang Polini punya itu kan banyaknya yang lubang 3. Nah sedangkan Vespa Super itu lubang 2, jadi susah gitu loh. Kita harus melakukan modifikasi. Sedangkan Vespa Sprint itu plug and play gitu. Terus disc brake ya, disc brake itu bisa ada disc brake yang bisa plug and play di Vespa Sprint gitu. Terus apalagi banyak deh pokoknya. Nah, dengan ketersediaan part aftermarket yang banyak itu, motor ini jadi bisa kalian modif atau karyakan sesuai selera kalian. Dan tampilannya ini masuk untuk segala jenis aliran gitu ya. Kalian mau bentuknya stay klasik gitu ya, tetap klasik dengan white wall misalkan ya, pakai ban white wall, pakai spion yang tinggi gitu ya, pakai kepet air, pakai crash bar gitu-gitu masuk. Kalian mau bergaya simple kayak begini, bergaya sport ya, simple gitu maksudnya. Kalau ini kan apa ya, saya anggapnya ini gaya sport lah gitu. Masuk juga simple gitu. Kalian mau gaya racing, masuk juga gitu. Kalau racing mesin kalian harus kenceng gitu. Nah, jadi ya dengan apa ya, banyak keunggulan ini menjadikan Vespa Sprint ini salah satu Vespa yang cukup favorit. Tapi ntar dulu, jangan seneng dulu. Ada beberapa kekurangan dari Vespa Sprint ini guys. Nah, kekurangannya apa sih dari Vespa Sprint ini? Nah, yang pertama itu adalah berat guys. Dia bobotnya lumayan berat ya. Ini kayaknya sih di atas 100 kilo motor ini. Lumayan berat, udah gitu riding positionnya tinggi ya. Ini saya pakai jok single seat gini aja, kalau misalkan dua kaki turun itu nggak napak sempurna guys, ada jinjit sedikitnya gitu. Kecuali kalau satu kaki napak sempurna. Cuman kalau misalkan dua-duanya kakinya turun itu ada sedikit tumitnya naik dikit gitu. Cuman masih aman banget untuk saya yang tingginya 180, aman banget. Teman-teman saya yang pakai Sprint tinggi badan di bawah 180 di tinggi cuma 170 pun masih aman banget kok gitu. Cuma memang karena dia bobotnya berat jadi agak sedikit ngerepotin ketika kalian bermanuver sehari-hari di jalanan perkotaan guys gitu. Jadi buat kalian yang badannya agak kecil terus nggak tinggi-tinggi amat, coba dulu test ride ya, test ride pakai Vespa Sprint. Kewalahan nggak? Kalau misalkan kewalahan, mending kalian pilih Vespa Super yang lebih pendek gitu. Nah apalagi kalau misalkan kalian pakein jok pisah
makin tinggi lagi tuh. Kayak gitu guys. Jadi itu salah satu kelemahan utama dari Vespa Sprint ya. Riding position sama bobot. Nah, yang kedua itu adalah harganya coy. Aduh, saya nggak ngerti. Untuk beberapa tipe Sprint ya, kayak Sprint Bagol sama Sprint S itu harganya kayaknya udah mulai tinggi ya teman-teman. Bukan udah mulai, emang udah tinggi sih. Cuman maksudnya harganya udah naik terus gitu loh. Untuk dua tipe ini terutama Sprint Bagol dengan Sprint S yang masih logo pecoret itu ya. Ditambah Vespa Latin sekarang mulai ikut-ikutan loh. Mulai ikut-ikutan naik. Jadi ya di satu sisi sih saya seneng ya sebenarnya kalau sebagai pemilik Vespa Sprint sih seneng-seneng aja gitu. Karena dengan harga naik otomatis ya value motor saya ini ikut naik juga dong di pasaran gitu loh. Jadi suatu hari misalkan saya mau jual ini motor ya kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga kita beli. Itu berlaku untuk semua Vespa sebetulnya. Cuma untuk Sprint itu kayaknya punya eksklusivitas yang lebih baik gitu dibandingkan Vespa di tahun-tahun yang sejenis gitu ya. Gitu guys. Nah, selain harga udah gitu bukan kondisi. Kita mulai susah cari barang yang seger, yang yang benar-benar seger gitu ya. Itu agak susah nih guys gitu karena makin kesini populasinya makin sedikit gitu. Jadi biasanya kalau yang kondisinya seger itu harganya tuh kadang-kadang udah begitu deh. Udah ya kalian lihat sendiri deh, cek aja di sosial media di mana ya, di akun-akun yang dagang Vespa tuh itu biasanya Vespa Sprint tuh udah mulai menggila harganya gitu guys. Nah jadi buat teman-teman yang ngerasa pengen beli Vespa Sprint, mending beli sekarang guys daripada nanti kalian keburu mahal harganya, keburu pusing kan kayak VBB tuh. Itu VBB untung saya pernah ngalamin beli VBB di bawah 20 juta. Sekarang harganya udah kepala 4, kepala 5. Udah serem dah. Gitu. Nah, nggak menutup kemungkinan Vespa Sprint akan terjadi seperti itu. Gitu. Jadi buat kalian yang nyari Vespa Sprint ya, mending beli sekarang daripada nanti keburu harganya tinggi, sakit hati belinya ntar ya. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya sementara ini. Kalau teman-teman pemakai Vespa Sprint dan punya punya pendapat plusnya apa minusnya apa, boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Terus kalau teman-teman suka sama video ini silahkan di likes, jangan lupa juga di subscribe, dan penting banget jaga kebersihan guys. Ini ya ampun, lihat, kotor banget, banyak sampah ya. Kalau kalian camping, kalian ke alam bebas kayak gini, tolong dong sampahnya dibawa balik ya. Oke ya guys, paling segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.